Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan memberikan panduan untuk penggunaan aplikasi rapot yang saya buat. Langsung saja kita buka file tempat menyimpan rapot, kemudian diklik 2 kali. Kita tunggu sampai keluar. Setelah dibuka muncul tampilan seperti ini. Kami rekomendasikan untuk penggunaan aplikasi ini adalah Office 2010 ke atas. Untuk Office 2007 kami tidak merekomendasikan karena Office 2007 belum bisa menyimpan PDF secara otomatis. Jadi nanti ketika disimpan di 2007 maka penyimpanan PDF otomatis tidak berjalan dengan normal. Maka kami sarankan menggunakan Office 2010 ke atas. Ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik Enable Content. Maka setelah diklik akan muncul form login. Isikan username. Pada contoh kali ini username-nya admin. Kemudian isikan password yang diberikan oleh admin. Klik login. Kalau password dan username benar maka ada pemberitahuan selamat Anda berhasil login. Kita klik OK. Pada contoh kali ini saya menggunakan rapot SD Negeri 1 Kedung Jati. Di sini sudah tertulis registrasi berhasil. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti rapot ini dengan nama SD tempat Bapak Ibu bekerja, maka di sini silahkan dihapus. Nah, ketika dihapus maka tulisan registrasi ini invalid. Nah, misalnya saya kembalikan lagi SD Negeri 1 Kedung Jati. Di sini kembali registrasi berhasil. Ketika mau mengganti dengan SD yang lain, maka nama sekolah ini kita hapus dulu, maka registrasi menjadi invalid. Caranya untuk mengganti dengan nama SD yang kita tuju, kita klik, kemudian kita ketikkan di nama sekolah. Misalnya saya menggunakan contoh SD Negeri 2 Wates. Kemudian setelah kita ketik nama sekolah, kita klik proses. Maka Anda diminta untuk mengisikan kode registrasi supaya registrasi ini tidak valid. Registrasi ini biasanya diberikan oleh admin pembuat rapot. Contohnya ini yang sudah diberikan, ini karena untuk kelas 5 saya menggunakan kode kelas 5. Saya copy. Bisa juga diketikkan satu persatu, karena saya punya file maka saya copy, saya pastekan, kemudian saya konfirmasi, saya paste lagi, kemudian klik registrasi. Jika registrasi berhasil maka ada pemberitahuan Anda berhasil registrasi, kemudian klik OK. Sekarang tulisannya sudah registrasi berhasil. Berarti Bapak Ibu bisa menggunakan rapot ini secara full. Setelah kita berhasil registrasi, langkah selanjutnya yaitu mengisi data. Pada ribbon data ini terdapat menu, terdapat data sekolah semester 1 dan 2, data siswa, input KKM,
kemudian input ekstra semester 1, semester 2, data induk semester 1, data induk semester 2, absen fisik, absen dan kondisi fisik semester 1, absen dan kondisi fisik semester 2, prota, pemetaan kompetensi dasar, dan isian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sudah saya sesuaikan dengan standar isi, jadi per kelas sudah sesuai dengan standar isi dari Permendikbud. Jadi misalnya ada kekeliruan, tinggal mengganti secara manual di masing-masing kompetensi dasar yang terdapat kesalahan. Kemudian kalau mau ganti kompetensi dasar, silahkan dipilih misalnya mulok ini, misalnya mulok bahasa Jawa, mulok 1 mulok bahasa Jawa, mau disesuaikan dengan mulok yang ada di daerah Bapak Ibu, silahkan ganti di input mapel. Di sini mulok 9A itu berarti mulok 1, 9B mulok 2, 9C mulok 3. Saya ulangi dari awal, dari KD tadi. Misalnya mulok 1 ini KD nya tidak sesuai, maka silahkan Bapak Ibu mengganti di baris ini sesuai dengan isian KD yang benar. Kemudian di sebelah kanan adalah KD 4, yang sebelah kiri KD 3. Kalau sudah benar, kita menuju ke data sekolah dulu. Karena penggunaan untuk semester 1, maka kita klik data semester 1. SD Negeri Wates ini link dari menu utama ini. Kemudian untuk nama panjangnya silahkan disesuaikan. Demikian juga dengan data di bawahnya, alamat, kecamatan, dan seterusnya. Kemudian nama kepala sekolah, NIP. Untuk kelas dan tahun, untuk kelas kelas dan tahun sudah otomatis dari menu tadi. Kemudian jangan lupa mengisikan tempat dan waktu penerimaan rapot untuk tengah semester dan waktu pembagian atau tempat pembagian rapot semester akhir pada semester tersebut. Misalnya ini PAS 1 berarti penilaian akhir semester 1. Data semester 2 caranya nanti sama dengan cara mengisi data semester 1. Untuk menginput data siswa sudah kami sediakan. Di sini ada 50 siswa. Barisnya saya sediakan untuk 50 siswa. Ini bisa di copy paste dari data yang Bapak Ibu miliki. Misalnya Bapak Ibu mempunyai data siswa, kemudian di copy paste namanya, dipastekan di sini. Bisa isikan data-data sesuai dengan kolom judul kolom dari data yang Bapak Ibu miliki, misalnya nama siswa, NISN, jenis kelamin, dan seterusnya. Untuk jenis kelamin tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian agama juga dipilih dengan cara mengeklik sebelah sini. Ini juga bisa di copy paste, walaupun bisa dipilih satu-satu tapi juga bisa di copy paste. Namun untuk perlu diingat, kalau copy paste usahakan nama ejaan agama sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya Katolik, ejaan yang saya gunakan menggunakan H, maka Bapak Ibu nanti kalau copy paste tulisannya disesuaikan dengan ini. Untuk alamat dan seterusnya silahkan diisi sesuai dengan data yang dimiliki.
Ini hanya isian contoh-contoh saja, bisa diganti secara manual atau bisa dihapus semua. Setelah data siswa diisi semua, kita melakukan input KKM. Input KKM ini cukup diketikkan input KKM satuan pendidikan atau KKM terendah dari sekolah Bapak Ibu. Misalnya di sekolah saya KKM-nya terendah adalah 65. Mungkin di tempat Bapak Ibu kalau kurang atau lebih dari itu silahkan diganti, disesuaikan. Contoh saya ganti 70, maka di sini akan menyesuaikan rentang nilainya. Rentang sangat baik, cukup, dan seterusnya dapat disesuaikan melalui ini. Saya kembalikan ke 65. Kemudian isian nama mata pelajaran silahkan disesuaikan. Untuk singkatan ini silahkan disesuaikan Bapak Ibu sendiri di tempat Bapak Ibu. Ini hanya sekedar contoh. Lembar yang sini adalah untuk deskripsi penilaian KI 1 maupun KI 2. Untuk aspek yang dinilai KI 1 ada 4, aspek yang dinilai KI 2 ada 7. Setelah ini sudah terisi semua, maka kita input ekstra. Input ekstra yang pertama semester 1. Ini saya contohkan ada 12 ekstra. Bapak Ibu boleh mengganti nama-nama ekstra ini sesuai dengan yang diselenggarakan atau dilakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tidak harus semuanya diisi. Kemudian setelah diisi, misalnya ini pramuka, saya mencontohkan materi ekstrakurikuler pramuka, ada tali temali, sandi, pioneering, menghafal lagu-lagu siaga, dan seterusnya. Misalnya melukis, pewarnaan, ide, kreativitas, dan seterusnya. Bisa ditambahi sampai 6 materi, atau mungkin ada ekstra yang tidak ada di sini bisa diganti, atau yang tidak sesuai bisa diganti atau dihapus. Rentang nilai ekstra adalah 1 sampai 4. 1 perlu bimbingan, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kalau ini sudah diisi semua, kemudian data induk. Data induk semester 1. Data induk ini nanti kalau diisi dengan lengkap akan muncul, misalnya ini ada kolom-kolom sampai 39 kolom. Misalnya ini diisi dengan lengkap, ada data induk siswa tentang alamat, kemudian lulusan dari mana, kemudian jumlah saudara, golongan darah, dan seterusnya, sampai ada mutasi siswa. Misalnya ini pindahan dari mana, dari kelas berapa, diterima di sini di sekolah Bapak Ibu tanggal berapa, kemudian diterima di kelas berapa, kemudian mempunyai beasiswa atau tidak, prestasi belajarnya apa. Kalau memang ada silahkan diisi, kalau tidak dikosongkan. Kemudian untuk tamat belajar ini untuk induk kelas 6. Kalau ini untuk kelas 5 tidak perlu diisi. Kemudian misalnya anak tersebut meninggalkan sekolah, maka silahkan diisi pindah sekolah dari kelas berapa ke sekolah mana, diterima di kelas berapa, kemudian tanggal berapa pindah. Ini untuk yang keluar sekolah atau drop out. Alasan pindah sekolah atau keluar sekolah atau tamat belajar isiannya di sini.
hanya satu. Misalnya ini pindah sekolah alasannya ikut orang tua, misalnya nanti keluar sekolah alasannya apa, silahkan diisi di sini. Misalnya tamat belajar alasannya lulus, silahkan di sini untuk kelas 6, tapi ini untuk kelas 5 maka ini kosong. Kemudian melanjutkan, misalnya untuk kelas 6 melanjutkan di jenjang pendidikan misalnya MTS atau SMP, alamat sekolahnya mana, kemudian catatan penting apa yang bisa diberikan, dikosongi juga bisa. Nah, ketika ini diisi keluar, induk ini diisi keluar, misalnya nomor absen 1 di semester 1, maka pada nilai ketika kita akan mengisi nilai, di sini sudah ada peringatan bahwa anak tersebut pindah tanggal sekian. Jadi nanti Bapak Ibu tidak keliru mengisi nilai atau repot-repot mengisi nilai anak tersebut. Kemudian di rapotnya pun juga akan tertulis nomor absen 1. Nah, ini contoh anak yang pindah sekolah. Kemudian karena ini pindah, maka di mutasi ini siswa keluar semester 1 akan otomatis tertulis nama Alfian Bagus Egi Saputra, tanggal sekian, kelas yang ditinggalkan, sebab pindah keluar ikut orang tua. Di sini muncul tanda tangan kepala sekolah. Kalau ini sudah sudah dibuat, maka tinggal di print saja. Tapi kalau anak tersebut tidak pindah, maka data ini akan kosong. Misalnya nomor absen 2, dia otomatis akan kosong. Tapi kalau tadi data diisi, data induk diisi keluar, maka otomatis akan muncul. Kita kembali ke data tadi sampai data induk semester 1. Cara mengisinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini nanti contoh ini tidak terpakai, maka silahkan dihapus supaya nama anak tidak tertulis pindah atau keluar. Saya contohkan ketika saya data ini saya hapus, di data induk saya hapus, maka nanti di sini sudah tidak akan muncul pindah. Nah, sudah kembali ke nama yang normal. Saya undo, saya kembalikan. Kemudian setelah mengisi data induk, maka pengisian selanjutnya adalah absen fisik semester 1. Absen fisik ini adalah rekapan dari kehadiran siswa selama 1 semester. Misalnya tanpa keterangan ada berapa, izin berapa, sakit berapa. Kemudian untuk fisik, tinggi berat badan ini kalau ditimbang beratnya berapa, tingginya berapa, maka muncul indeks secara otomatis. Ini bisa diisi manual, 5 kolom ini otomatis yang ini, jadi tidak perlu diisi. Kemudian kondisi kesehatan silahkan diisi, misalnya ini normal-normal atau mungkin ini minus dan silinder, silahkan diisi sesuai kondisi anak. Saran ini akan muncul secara otomatis. Misalnya di sini diisi ada 2 tanpa keterangan, 2 sakit. Muncul saran jumlah ketidakhadiran Ananda 4 hari, yaitu 2 hari tanpa keterangan dan 2 hari sakit. Apabila Ananda tidak masuk sekolah, sebaiknya izin atau memberitahu sebelumnya. Ananda sebaiknya juga menjaga kesehatan dan kebersihan. Tinggi berat badan ini juga otomatis. Saya mengambil referensi dari kesehatan untuk indeks sekian, kategorinya apa-apa, saya mengambil referensi dari kesehatan.
Nah, ini akan muncul misalnya berat badan kurang ideal, kemudian misalnya obesitas dan sebagainya, ini sudah muncul secara otomatis. Jadi yang perlu diisi hanya 5 kolom ini sesuai dengan data anak. Setelah absen fisik diisi, kemudian tombol prota. Tombol prota ini sudah saya sesuaikan dengan buku guru. Silahkan diisi jumlah jam manual secara manual. Kalau memang ini ada yang keliru, silahkan diganti dengan mengisi atau mengetik di kolom-kolom ini atau sel, setiap sel ini. Kemudian untuk pemetaan KD juga sudah saya sesuaikan dengan buku guru. Jadi tinggal memberi tanda V. Misalnya ini PPKN KI 3.1 akan muncul di tema 1 subtema 123, tapi tidak muncul di tema berikutnya. KI 3.2 muncul di tema 2 subtema 123, kemudian muncul di tema 4, kemudian nanti di tema 6 juga muncul. Nah, ini sudah saya sesuaikan. Centangan-centangan ini mempengaruhi otomasi di nilai tema. Jadi ketika ini dicentang di sini, nanti maka di tema 1 PPKN KI 31 akan muncul di tempat untuk mengisi nilai. Contoh tema 1 subtema 1. Nah, KD ini secara otomatis muncul karena centangan tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau yang kosong seperti ini tidak perlu diisi nilai. Isian nilai ini juga bisa di copy paste dari daftar nilai Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya file daftar nilai, kemudian mau di copy pastekan ke sini, bisa. Setelah mengisi pemetaan KD dan KD, ini KD ini sudah saya sesuaikan dengan buku guru. Kalau ada kesalahan silahkan tinggal ganti. Kalau ini sudah sesuai, maka isian yang data ini sudah selesai. Kita menuju penilaian sikap. Saya ambil contoh ini KI 1, penilaian KI 2 semester 1, penilaian KI 1 semester 2, penilaian KI 2 semester 2. Saya ambil contoh KI 1 semester 1. Kalau mau mengisi nilai, silahkan diberikan tanda V pada kolom aspek yang dinilai. Misalnya ketaatan beribadah sangat baik atau perlu bimbingan. Misalnya ini saya isi hanya satu saja, karena kalau dua maka ada peringatan seperti ini. Tidak boleh dua-duanya diisi, setiap aspek hanya satu centangan. Di sini deskripsi akan muncul secara otomatis, predikatnya juga muncul otomatis. Ketika anak tersebut tidak menunjukkan hal yang luar biasa, maka tidak perlu dicentang. Maka di sini juga akan tetap muncul deskripsi secara otomatis. Deskripsi anak yang tidak muncul kejadian yang luar biasa dianggap baik. Misalnya kejadian luar biasa pada ketaatan beribadah, silakan diisi centang V di sini. Kemudian muncul kejadian yang di luar kebiasaan anak tersebut. Nah, misalnya dia sangat baik berdoa, silakan diisi. Otomatis akan. Misalnya dia agak kurang dalam toleransi beribadah, silakan diisi pada perlu bimbingan. Deskripsi ini akan muncul secara otomatis. Demikian untuk anak-anak yang berikutnya. Pengisian di KI 2 sama, prinsipnya sama, hanya di sini lebih banyak aspek yang dinilai. Ada 7 aspek sikap sosial atau sikap KI 2. Cara mengisinya sama. Setelah semuanya diisi atau
atau diisi sebagian karena memang hanya ada beberapa anak yang menunjukkan kejadian yang di luar kebiasaan, maka pengisian ini hanya seperti ini. Nanti di rapot akan muncul deskripsi ini secara otomatis. Pada rapot deskripsinya akan muncul secara otomatis di KI 1 maupun KI 2. Setelah nilai sikap selesai, maka kita memasukkan nilai mapel atau nilai tema dahulu, terserah Bapak Ibu. Untuk nilai tema, untuk nilai mapel, pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti untuk semester 1 yang ada kode 1 berarti semester 1 ini sudah lengkap, ada 6 agama Islam. Ini kenapa kok ada nama anak yang kosong? Berarti kalau tidak muncul di sini berarti anak tersebut beragama bukan Islam, mungkin di tempat yang lain, misalnya Kristen. Nah, ternyata anak tersebut beragama Kristen. Jadi nama-nama di sini muncul berdasarkan isian agama yang ada di data tadi. Di sini agamanya Kristen, ada yang agamanya Islam, maka nanti akan muncul di penilaian ini sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi nanti kalau ada nilai dari guru agama, tidak bingung untuk atau tidak keliru menilai di baris anak yang dituju, meminimalisir kekeliruan dalam memberikan nilai. Kemudian di sini saya lengkapi, ini KD-KD ini bisa diganti secara manual, berbeda dengan yang di tema. Yang di tema ini berdasarkan centangan di pemetaan KD. Kalau yang di mapel bisa diisi secara manual. Jadi misalnya ini KD 31 berdampingan dengan KD 4.1, KD 3.2 dengan KD 3.2. Kalau ini mau diganti bisa, misalnya ini saya ganti 3, maka sebelahnya kita ganti 3 karena berdampingan. KD 4, KD 3 dan KD 4 berdampingan. Otomatis deskripsi KD akan muncul di sini. Nah, kalau tidak muncul deskripsi, maka KD tersebut memang tidak ada. Contohnya misalnya saya isikan nomor 18, berarti KD-nya tidak sampai 18. Caranya seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti meminimalisir kesalahan dalam memberikan nilai. Di sini misalnya Bapak Ibu lupa KD 1 itu deskripsinya apa, maka sudah ada muncul di sini. Kemudian ini untuk nilai harian, penilaian harian dari minggu 1 sampai minggu 12 tidak harus diisi semua, tergantung Bapak Ibu berapa kali melakukan penilaian. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian untuk PTS ini langsung kolomnya menyambung di sini. Untuk semua mapel penilaian harian, PTS dan PAS menyambung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot berganti halaman. Jadi misalnya ini untuk agama, PTS-nya KD 31 dan seterusnya, tinggal mengisi di sebelahnya, termasuk nilai penilaian akhir semester. Demikian untuk PJOK, caranya sama seperti mulok agama. Cara pengisian mulok ini sama baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian untuk teknik ini T, maksudnya tertulis, lisan dan penugasan, silahkan disesuaikan cara
Pelakuan penilaian itu apakah tertulis, apakah lisan, silahkan disesuaikan. Kemudian untuk yang KI4, penilaian KI4 bisa disesuaikan, misalnya praktik, produk, atau proyek, silahkan disesuaikan. Cara menilai untuk mata pelajaran seperti itu. Kemudian kita kalau sudah menilai ini semua, langsung menuju ke nilai tema. Cara menilai tema dari tema 1 sampai tema 9, nanti prinsipnya juga sama. Di sini ada shortcut, misalnya tema 1 ada sub tema 1 sampai 3, kemudian ada berlanjut PTS dan PAS. Jadi tinggal klik. Nah, ini di subtema 1 organ gerak hewan muncul beberapa KD dan muncul beberapa mata pelajaran. Jadi PPKN bahasa Indonesia, IPA, SBDP, kemudian di KI4 nya pun sama, jadi berdampingan. Untuk kelas tinggi KD3 dan KI4 berdampingan. Kemudian 3.1 untuk PKN, deskripsinya apa, untuk setiap mapel juga deskripsinya apa, sudah ada di sini secara otomatis. KD ini tadi muncul dari centangan di pemetaan KD. Silahkan diisi nilai sesuai dengan penilaian harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Misalnya ulangannya hanya 1 kali dalam 1 tema, silahkan diisikan sesuaikan KD. Jadi tidak semua tema harus diisi semua, misalnya setiap subtema harus diisi semua, tidak harus seperti itu. Bisa misalnya dalam 1 tema hanya sekali penilaian, maka tinggal disesuaikan di tema, di KD berapa nilainya, mungkin di KD ini atau mungkin di KD yang subtema 3. Jadi nilainya tidak harus diisi semua, nanti di deskripsi rapot sudah akan muncul secara otomatis. Untuk mengisi PTS ya tinggal diklik PTS, maka akan tampil isian nilai yang akan dimasukkan ke nilai PTS. Ke PAS tinggal diklik, maka akan mengarah ke situ. Pun demikian dengan untuk tema-tema yang lain. Tema semester 1 yaitu tema 1 sampai 5, tema untuk semester 2 tema 6 sampai 9. Kalau ini sudah diisi semua, maka pekerjaan Bapak Ibu tinggal 2, yaitu mengisi nilai ekstra. Ini nilai ekstra semester 1. Di sini tadi ini muncul berdasarkan isian dari data input ekstra ini. Kalau ini kosong, maka yang tadi juga kosong. Contoh misalnya ini hanya 4, hanya 3, saya hapus misalnya. Maka di sini juga akan hilang. Nilainya hanya 3. Jumlah ekstra yang akan dinilai hanya 3. Silahkan diisi sesuai dengan rentang 1 sampai 4. Kalau tidak, maka silahkan dikosongkan saja. Silahkan dikosongkan, jangan diisi sama sekali. Isikan dari siswa nomor absen 1 sampai siswa terakhir yang mengikuti ekstra pilihan anak tersebut. Saya kembalikan dulu. Kalau sudah diisi semua, kalau mau mengecek deskripsinya seperti apa, maka di sebelahnya ini ada deskripsi nilai. Jadi muncul hasil yang di input Bapak Ibu, akan muncul deskripsi seperti ini.
rekapannya seperti ini untuk semester 1. Untuk nilai semester 2 sama caranya, rekapannya akan muncul juga. Setelah ini diisi, setelah selesai tinggal satu pekerjaan, yaitu prestasi. Catatan prestasi semester 1, catatan prestasi semester 2, rekapnya ada. Ini rekap untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Saran nilainya muncul sendiri, kemudian saran pencapaian nilai muncul secara otomatis. Misalnya saya kembali ke catatan prestasi semester 1. Ini hanya contoh. Ini bisa dihapus, ini juga bisa dihapus. Saya kembalikan. Misalnya Angga Lutfiansah, di bidang pramuka, anak tersebut pernah menjuarai juara 1 putra LCT pramuka tingkat kecamatan. Misalnya Berlian pernah juara 2 kali dalam bidang keagamaan dan bidang pramuka. Silahkan Bapak Ibu isikan secara manual di sini, maka di sini nanti akan muncul saran prestasi secara otomatis. Kalau memang tidak ada, silahkan Bapak Ibu hapus catatan ini, karena ini nanti akan muncul di rapot. Setelah ini dari data nilai sikap, nilai papel, nilai tema, dan nilai strategi semua, maka kita tinggal mencetak mulai dari rapot sampai nanti kalau isiannya hanya pas penilaian tengah semester, maka jika ingin mencetak rapot tengah semester, maka di sini sudah disediakan. Nilai-nilai ini akan muncul secara otomatis, deskripsinya pun otomatis. Tinggi baris setiap rapot ini juga otomatis. Kelebihannya juga bisa disimpan ke PDF sekali klik. Ini untuk identitas sekolah, ini untuk cover rapot. Untuk identitas rapot biasanya di kelas 1 atau murid baru. Kemudian rapot PTS semester 1, rapot semester 1, rapot PAS. Kemudian rapot PTS semester 2, rapot semester 2. Kemudian kalau mau mencetak, di sini sudah saya sediakan tombol untuk mencetak. Tinggal diatur printnya. Nah, tinggal diatur printnya, disesuaikan. Untuk mencetak rapot pun tinggal dipilih yang mau dicetak di semester PTS semester 1 atau rapot semester 1 atau yang lain. Kemudian untuk mutasi, jika ada siswa yang keluar atau siswa yang masuk, maka silahkan cetak lembar ini. Kalau tidak usah dicetak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk induk, bagi sekolah yang tidak mempunyai induk dari kabupaten atau dinas kabupaten atau mungkin pengadaan yang lain, saya sediakan menu induk. Nah, misalnya untuk kelas 1 tadi, kalau data induk di sini diisi, data induk ini diisi secara lengkap, maka identitas induk ini akan terisi di sini. Identitas induk. Kalau mau dicetak, nanti langsung tinggal cetak. Kemudian nilai induk semester 1 berdasarkan nilai rapot semester 1. Ini saya buat 1 halaman, jadi untuk memudahkan penyimpanan atau pengarsipan. Jadi untuk kelas 1 sampai 3 kemungkinan cukup untuk 1 lembar saja. Untuk kelas tinggi biasanya cukup 1 lembar, tapi kertasnya kertas folio atau kertas F4. Jadi, tinggal di print. Nah,
apabila Bapak Ibu ingin mengecek file, saya sediakan perbandingan rapot. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui prestasi anak atau pencapaian anak semester rapot semester 1, rapot semester 2, bisa dibandingkan. Misalnya ini contoh di semester 1, anak Ananda Alfiansa mendapatkan nilai 83, ternyata di semester 2 mendapatkan nilai 81, sehingga di sini berkurang, maka di sini otomatis akan diberi tanda merah. Kalau lebih atau sama, maka nilainya tidak akan mengalami perubahan warna di sini. Ini hanya sekedar untuk membandingkan saja. Nah, termasuk ekstra, misalnya ini saya kasih contoh untuk Alfiansan. Ini hanya sekedar contoh. Dia semester 1 mengikuti semua ekstra, di semester 2 hanya mengikuti 4 ekstra. Kemudian saran-sarannya juga ada, misalnya di semester 1 dia tidak masuk berapa kali, kemudian tinggi berat badannya juga bisa dibandingkan di sini, dan seterusnya. Pada rapot semester 2, di sini ada coretan naik atau tinggal ke kelas 6, misalnya ini kelas 5. Jadi ini coretan ini naik atau tinggal ini sudah otomatis. Misalnya ini anak naik, maka ini yang dicoret adalah tinggal. Kemudian untuk misalnya kalau ada anak yang tidak naik, maka otomatis yang dicoret naik. Jadi sudah otomatis. Tadi kita sampai cek perbandingan rapot. Di sini juga otomatis coretannya sama. Di induk pun juga sama. Di sini sudah otomatis semua. Di lebar kolom, ekstra, saran-saran dan seterusnya sudah otomatis menyesuaikan. Kita kembali ke cek file. Ini cek naik tidak naik. Nah, ini berdasarkan ini tadi. Untuk peringkat semester 1 saya sediakan, peringkat semester 2 saya sediakan, walaupun mungkin tidak diumumkan, tapi hanya untuk sekedar guru tahu siapa yang tertinggi dan siapa mungkin yang peringkat terakhir. Untuk tombol-tombol ini hanya untuk cek rekap dari nilai-nilai yang diinput tadi. Prosesnya seperti ini. Ini hanya untuk kontrol saja. Jadi nilai Alfiansah misalnya matematika KD 3.1 dan seterusnya, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, nilai rapotnya berapa, predikatnya berapa, sehingga muncul deskripsi seperti ini. Ini untuk tombol cek file. Kemudian tombol help, ini hanya untuk panduan. Kemudian admin, misalnya ada kesulitan silakan hubungi saya di sini atau silahkan diklik itu. Demikian paparan panduan rapot kurikulum 2013 yang lengkap, praktis, dan otomatis. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.